atau serat optik sehingga menjadikannya dalam satu segmen jaringan. Gambar pukul 4.12 switch dan hook. Sumber, D-Link. D-Link. 2021. 2. Kabel jaringan. Untuk jaringan yang membutuhkan kabel sebagai penghubung seperti jaringan menggunakan kabel, wired network. Kabel merupakan suatu hal yang penting untuk kelancaran dalam pengiriman atau penerimaan informasi. Ada beberapa jenis kabel yang dapat digunakan. Berikut jenis-jenis kabelnya. Gambar pukul 4.13 jenis kabel jaringan. Sumber, Abdullah Solihin. Net Solution. 2020. Niko. Pintar Komputer. 2014. Kita lihat sebentar ya. Mau praktek? Saya mau praktek. Ini kalian tidak paham ya, ini apa, ini apa, ini apa. Komputer kalian gampangnya ya. Komputer server yang melayani ya. Ini komputer kalau di jaringan itu komputer server ada di ruang server. Network card. Kamu lihat di laptop, ada yang punya laptop atau komputer? Ada slot seperti ini, bukan slot ya ini. Apa ini? Port. Nah, ini untuk jaringan LAN, ya. Ini sudah berubah sekarang menggunakan WiFi, ya. Apakah WiFi di laptop ada seperti ini? Tidak ada, sudah include di dalam, ya. Kecuali laptop jadul tidak ada WiFi-nya, ditambahi kabel apa ini, anten seperti ini, ya. Selanjutnya Bluetooth card. Nah, Bluetooth dulu seperti ini, ya. Cuma segini ini loh, ya. Ada kan kadang mouse kadang Bluetooth, kadang pakai wireless ya. Ini access point, wireless router. Router ini meneruskan data. Bisa dikasih nama access point. Bedanya apa? Data satu jaringannya serta dapat menghubungkan jaringan LAN ke internet. Ini router lebih ke modem ya. Selanjutnya modem. Bentar, router modem berfungsi penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya, serta dapat menghubungkan jaringan lain ke internet. Ini di sini tidak ada contoh ya, ada contoh sih ini. Ini punya saya ya, ini namanya router, ya. Ini access point deh, access point ini. Sedangkan yang ada di atas kelas-kelas kalian yang ada lingkaran itu ya, itu ada tidak kelas kalian? Itu apa itu? Itu access point, ya semua WiFi ya. Access point itu dari internet disebar ke WiFi, bisa ke WiFi, bisa ke jaringan kabel ya. Cuma yang UniFi access point itu khusus untuk WiFi ya. Satu alat kalau yang di sekolah kita bisa untuk 50 orang. Satu ini dulu ya, bisa untuk 50 wireless. Ya, itu ada per kelas atau beda-beda kelas? Per kelas kan? Loh, pasalnya kan ada sudah. Berapapun apa maksimal, bukan maksimal sih, disarankan sampai 50. Di atas 50 bisa sih akan ada masalah trouble ya. Lanjut. Selanjutnya modem. Kalian kalau pakai apa IndiHome akan dapat seperti ini ya. Ada kan? Nah, nanti seperti ini. Cuma kalau IndiHome itu agak bukan mahal, agak murah malah ya. Agak murah, biasanya untuk second niku. Daki. Access point atau repeater ya ini. Access point repeater itu seperti yang di atas kelas kalian itu ya, itu access point. Cuma ada repeater. Kenapa? Karena untuk WiFi saja, disebar ke WiFi, itu access point. Padahal kalau repeater itu selain untuk WiFi juga untuk kabel ya. Contohnya tadi ya, kalau ingin itu dipindah ke kabel, ganti dengan repeater, nanti kabel nolor ini, gitu ya. Nek kepingin, tapi tidak usah ya, menek-menek barang ya. Ini yang access point, cuma satu kabel. Kalau repeater tadi beberapa kabel, berapa apa ini? Pot. Lanjut switch hub. Ini mengumpulkan
Oh, tadi sudah sampai ini belum? Iya. Tadi sudah sampai ini ya. Sampai ini tadi. Ini mengumpulkan beberapa jaringan. Komputer ini kalau ingin satu jaringan dikumpulkan di hub atau switch hub ini yang di pojok depan dulu ya. Sini sama sini. Supaya satu jalur. Satu internet bisa untuk beberapa komputer. Ini menggunakan switch hub. Selanjutnya kabel jaringan. Kabel jaringan yang sering digunakan itu UTP karena murah. Ya. Koaksial mahal karena ini ada aluminiumnya. Kue tuku anten kulo anten ku TV. Mahal kan? Per meter berapa? Apalagi fiber optik ini lebih mahal. Ya. UTP konektornya RJ45, koaksial konektornya BNC fiber optik. Ini sudah jadi satu, biasanya konektornya belum ada namanya ini ya. Ini UTP, STP. Tadi videonya sampai mana? Ini ya. Jenis kabelnya. Itu ya. Saya pause. A. UTP. Kabel yang tersusun atas sepasang konduktor yang terbungkus plastik dan masing-masing dilapisi plastik sebagai isolator yang diberi warna orange, putih orange, hijau, putih hijau, biru, putih biru, putih biru, coklat, putih coklat. Jangkauan frekuensi CAT5 maksimum 100 MHz dan kecepatan hingga 100 megabit per detik. CAT6 mendukung kebutuhan gigabit Ethernet dan mendukung frekuensi hingga 250 MHz. Dan CAT6A dapat beroperasi pada frekuensi hingga 750 MHz. Untuk pemasangan di kartu jaringan diperlukan konektor UTP seperti konektor RJ45 atau RJ11. Untuk biaya pemasangan dengan menggunakan kabel UTP relatif murah. B. STP. Kabel STP bentuknya hampir sama dengan kabel UTP, hanya saja memiliki pembungkus rangkap. Pembungkus tengahnya berupa metal shield atau metal foil untuk menghindari gangguan elektromagnetis serta terdapat kawat di dalamnya yang berfungsi untuk menahan jika terjadi tekukan pada kabel atau gangguan di bagian luar kabel. Konektor yang digunakan pada kabel STP sama dengan konektor kabel UTP. C. Coil. Pada kabel koaksikal ini terdiri atas sebuah konduktor inti dari tembaga yang dilapisi 3 pembungkus. Pembungkus ini biasanya terbuat dari plastik. Pembungkus pertama dan ketiga merupakan isolator, dan pembungkus kedua yang berada di tengah merupakan konduktor. Tipe kabel ini dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu tin, tinet, dan thick, thicknet. Perbedaannya adalah kabel tin lebih fleksibel, harga lebih murah dan lebih mudah digunakan daripada kabel thick. Konektor yang dipakai adalah BNC. Bayonet Network Connector, konektor T, TBNC, dan terminal 50 ohm. D. Fiber optik. Fiber optik atau serat optik terbuat dari serat kaca berfungsi sebagai transmisi sinyal yang berbentuk cahaya. Konektor yang digunakan untuk serat optik ini adalah konektor VO, SC, ST, LC. Dengan menggunakan serat optik ini memungkinkan transmisi data dengan kecepatan 10 megabit per detik sampai 10 gigabit per detik. Selain itu, jarak jangkauan yang ditempuh sinyal lebih jauh dibanding kabel jenis lain dan mempunyai bandwidth yang lebih besar. Pada serat optik ini memiliki kelemahan yaitu mudah patah sehingga kurang memungkinkan untuk dipindah-pindah. Pemasangan yang sulit. Biaya perawatan yang mahal dan harga serat optiknya sendiri yang relatif mahal.